Gimana nih Mbak, punya kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Mbak baik juga. Mbak sekarang dingin nggak waktu Dingin Bu, tapi nggak apa sih, soalnya kan di luar kan panas. Oh nggak apa ya. Iya, aman-aman. Sebelumnya kan Mbak Bunga kemarin udah ngisi Gevlog ya yang saya kasih. Iya, sudah. Udah saya cek juga Mbak Bunga ini ternyata permasalahannya di manajemen waktu ya. Iya Bu, betul. Tapi sebelumnya Mbak Bunga udah pernah melakukan konseling belum Mbak? Belum Bu, baru pertama kali. Dulu di SMP? Belum pernah. Oh belum. Saya masuk ke ruang BK tuh dulu pas SMP cuma kayak ketemu guru BK aja sih, main aja sih, tapi nggak sampai konseling. Oh gitu ya. Oh iya, Mbak Bunganya dari kelas berapa ya? Saya dari kelas 10 Bu. 10. Sekarang saya kelas 10. 10 apa? 10 IPA. IPA 2? Iya. Oh oke. Wali kelasnya Bu siapa ya? Kok lupa saya. Bu Wiji. Oh Bu Wiji. Oh ya. Mapel itu ya? Bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Iya. Ya betul. Oke Mbak Bunga kembali ke konseling lagi ya. Sebelumnya Mbak Bunga kan belum pernah konseling, jadi saya beritahu dulu konseling itu apa. Apalagi ini kan konseling individu ya. Nah konseling individu ini sebuah layanan yang diberikan kepada guru BK atau usaha yang diberikan kepada guru BK kepada siswanya yang mengalami suatu permasalahan Mbak. Nah untuk asasnya yang di dalam BK ini ada beberapa, tapi yang paling penting itu adalah asas keterbukaan. Nanti Mbak Bunga itu bisa cerita semuanya ke saya, jadi jangan ada yang ditutupi ya Mbak. Nah yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Mbak Bunga kan kesini nggak ada yang paksa kan? Enggak. Pure dari ya? hati. Oh, oke. Nah yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Nanti masalahnya Mbak Bunga ini nggak ada yang tahu kecuali saya. Jadi pihak luar tuh nggak ada yang tahu permasalahan yang dirasakan oleh Mbak Bunga. Oke. Nah untuk waktu konseling ini sendiri sekitar 30 menit ya Mbak. Iya. Karena nanti saya tuh ada rapat sama guru BK yang lain di Hotel Cantika. Oh, sama Bu Iji juga. Guru BK aja sih Mbak. Oh, guru BK. Soalnya di sini itu Ibu apa? Mata pelajaran Bu Iji ya, siapa tahu kan jam kos. Ngapain Mbak jam kos? Nggak apa-apa sih Bu, cuma pengen tidur. Capek ya? Iya. Oke, kembali ke permasalahan Mbak Bunga ya. Mbak Bunga ini kemarin ngisi permasalahannya tidak bisa mengatur waktu sehingga Mbak Bunga itu sering terlambat. Kalau boleh tahu Mbak Bunga itu nggak bisa mengatur waktu atau manajemen waktu itu sejak kapan Mbak? Kok jadinya bisa terlambat gitu? Sebenarnya tuh dari SMP. Saya tuh SMP kan kelas 7 itu ikut ekstrakurikuler volley. Ya. Terus kelas 8 itu saya ikut OSIS Bu. Ya. Jadi pulangnya kan kalau OSIS Sore. sore terus. Ya. Terus kelas 9 kan ini Bu apa? Saya ikut bimbel. Ya. Habis dari sekolah bimbel sore sampai rumah udah malam. Itu sih yang bikin capek Bu. Nah itu dari SMP. Nah Ya. SMA ini tuh saya ketambahan lagi Bu, kan masuk kelas 1 nih. Ya. Saya itu bantuin ibu saya jualan. Kan ibu saya kan jualan kayak ini loh Bu, jajanan pasar. Nah kan kalau jajanan pasar biasanya tuh pagi banget. Nah saya itu ikut bantuin jualan, soalnya kan saya jualan anak tunggal kan Bu. Kayak kasihan kalau nggak dibantuin. Jadi ya itu sih Bu salah satunya. Apalagi kan nanti bangun jam berapa ya? Jam 5, jam 4 tuh saya bangun bantuin. Ya. Terus nanti jam 6 Baru mandi gitu baru ya? mandi. Ke sekolah kan juga agak cuman kan Bu kalau dari rumah itu sih, mana belum macet-macetan juga. Oke. Kalau dilihat dari permasalahan pas SMP itu ya Mbak, apakah Mbak Bunga itu udah sering terlambat pas SMP atau gimana Mbak? Sering juga. Oh jadi masalahnya itu udah sejak dari dulu ya? Iya, tapi itunya beda-beda Faktornya? iya. Oh. Kalau SMA karena itu tadi, Ya. SMA karena ini yang jualan ini.
Kalau dulu di SMP itu deket dari rumah atau gimana? SMP itu juga gak jauh bu. Oh gitu ya. Jadi kayak faktor kelelahan gitu ya? Iya kelelahan, terus kadang kayak apa ya, mager, udah capek duluan. Jadi ya kadang tuh gini loh bu, bentar lagi lah, istirahat bentar 5 menit, bablas. Jadi kayak waktunya tuh habis di istirahat itu. Oke. Tapi dulu Mbak Bunga ini berangkat sekolahnya pas SMP naik sepeda atau diantar? Yang sepeda sendiri. Oh, jadi dulu tuh kelelahan, terus tidurnya nggak teratur, Iya macet, bangunnya kesiangan, terus terlambat. bangunnya gak kesiangan. Kesiangan. Itu apa namanya, itu aja sih bu, bukan kesiangan sih, bangunnya itu tetap pagi. Tapi ini kadang enggak itu loh bu, nyetrika baju karena lupa, jadi paginya nyetrika baju dulu kayak gitu. Jadi kurang persiapan ya kalau dulu ya? Iya kalau dulu nggak persiapan. Terus pas masuk ke SMA ketambahan Bantu orang tua. orang tua. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, Mbak Bunga ini ikut organisasi juga? Kalau di SMP dulu sih, kalau di SMA ini belum sih bu, kan baru kelas 1. Oke. Tapi mata pelajarannya banyak banget ya Mbak? Banyak banget bu, apalagi kan apa ya, sekarang kan kurikulumnya baru ya bu. Iya. Ketambahan ini, apalagi ini P5 disuruh jualan, terus kan kita juga mesti satu kelompok, satu kelas, nyiapinnya juga dari pagi, jadi kayak itu makin membuat keteteran sih bu. Oke. Kalau boleh tahu ibunya itu jualan jajanan pasar ya? Iya, jalan pasar. Itu dari mulai jam berapa? Jam 4 tuh udah siap-siap. Kalau jam 5 kan sekarang udah agak siang, maksudnya udah terang ya bu. Itu jam 5 sih bu. Saya ikut jam 5, nanti jam 6 gitu saya baru pulang, mandi, siap-siap kayak gitu. Tapi kan Mbak Bunga kan anak sekolah gitu ya? Iya. Apa orang tuanya nggak gimana ya? Kayak nggak mengerti anaknya kan harus sekolah, harus siap-siap, kenapa harus bantuin gitu? Apakah orang tuanya ini memaksa Mbak Bunga untuk ikut jualan? Enggak sih bu, kalau masa enggak, cuma itu kesadaran saya aja sih, soalnya kan saya kan apa ya, saya kan udah SMA ya, ibaratnya tuh udah gede, udah bisa mikir. Saya juga anak tunggal, kasihan bu kalau seumpama orang tua saya tuh bekerja sendiri gitu loh, apalagi kan bapak saya juga sakit. Jadi ya mau nggak mau kan saya juga harus bantuin kan bu, masa lihat orang tua jualan bangun pagi saya cuma diem aja kan, ya apa ya, ada gertakan lah dari hati itu. Kalau nggak tahu orang tuanya sakit apa ya bapaknya? Bapak saya tuh sakit stroke bu. Udah lama Mbak? Sudah dari tahun 2020. Tahun 2020. Oh berarti pas SMP ya? Iya pas SMP. Jadinya Mbak Bunga naik sepeda pulang pergi sekolah gitu ya? Iya makanya saya naik motor sendiri, karena ya satu nggak ada yang nganter, dua orang tua bapak sakit, ibu jualan kan juga ya mandiri lah bu. Kalau ibu boleh tahu, semenjak masuk SMA ini udah berapa kali Mbak Bunga telat? Kan ini baru kelas 1 ya bu, kelas 1 semester 2. Semester 1 itu kayaknya berapa ya, 5 kali ada kali bu. Semester 1 5 kali? Iya, sampai saya tuh pernah dihukum juga sama Pak Jatmiko yang kehasiswaan. Oh iya. Itu sampai hafal bu sama saya, karena saya sangat terlambat. Jadi ya gimana ya bu, saya juga merasa bersalah sih. Di satu sisi saya juga harus bantu orang tua, tapi saya juga harus sekolah. Ya mungkin kekurangan saya itu kurang manajemen waktunya aja sih bu. Jadi kalau nggak bisa manajemen waktu itu, waktunya kayak tabrakan gitu ya? Iya. Di satu sisi Mbak Bunga harus membantu orang tua, tapi harus mikir sekolah juga, jadi kayak riwah gitu ya? Iya. Jadi serba salah, serba bingung. Gitu. Terus selain terlambat gitu, apakah ada dampak dari kurangnya Mbak Bunga buat untuk mengatur waktu? Dampaknya Kayak kurang semangat atau prestasi belajarnya menurun Mbak? iya itu jelas sih bu. Soalnya kan jujur ya bu, kalau pas UTS sama UAS itu saya jarang belajar. Terus
apa ya, PR itu kalau saya selo nggak salah sih kayak nyanda ya saya kerjain, kalau enggak ya saya ngerjainnya pas di sekolah. Jadi kayak dikerjain, jadi contohnya soalnya 5, saya kerjain cuma 2, ya 3 ya udah orang waktunya udah habis ya. gitu. Jadi ya prestasi menurun ya, itu salah satu. Oh oke, bentar ya saya cek dulu Iya. rankingnya Mbak Bunga berapa. Iya. Namanya siapa Mbak tadi? Bunga siapa? Enggak kita. Bunga Vita. Absen 5 ya? Iya. Dari 25 siswa. Terakhir ya Mbak rankingnya? Iya Bu, semester ini. Oke. Jadi permasalahannya Mbak Bunga itu nggak bisa mengatur waktu. Iya. Kalau dulu pas SMP udah pernah nyoba-nyoba kayak wah aku tuh harus bisa berubah gitu atau gimana? Iya Bu, udah pernah sih sampai itu. Dari kelas 7 kan saya juga udah terlambat. Udah mau mengupayakan lah biar gak gini terus gimana, tapi ya bisa teratasi tapi nggak maksimal. Karena kan kalau dulu kelas 7 itu serah voli, jadi ya sibuk tapi nggak bisa lah diatasi. Nah ya semester 8 ini Bu ikut organisasi kan rapat terus itu sih. Jadi 7, 8, 9 saya sibuk tapi Bisa di manajemen gitu ya? tapi yang parahnya tuh dari 8 Di 8 karena ikut organisasi itu karena ikut ekstrakurikuler. Ekstranya kan sore ya Mbak? sore. Kan itu nggak setiap hari juga sih Bu sebenarnya. Seminggu berapa kali tuh Mbak? Seminggu 3 kali, Senin, Rabu, sama Jumat. 3 kali? Iya. Itu masih ketambahan organisasi. Organisasi kelas 8 Kelas ya. 8. Terus kelas 9 ikut bimbel sama les di sekolahan. Iya, siapa sama di luar. Oke. Jadi paling parah itu di kelas 8 pas di SMP ya? Iya, karena kan ketambahan itu. Ketambahan. Terus sekarang masih sering terlambat lagi. Iya, tapi faktornya beda. Oke. Kalau menurut Ibu ya, oh iya, tadi kan Mbak Bunga cuma mengupayakan. Iya. Nah, bentuk upaya itu gimana Mbak? Kalau yang dari mana dulu Bu? Dari yang kelas 7 deh, Kelas 7 yang itu ya. voli. Voli. Ya. Kalau voli kan cuma hari Senin, Rabu, Jumat. Iya. Nah, kan cuma 3 hari yang itu, yang yang sibuknya 3 hari. Ya. Jadi kalau ada PR, saya ngerjainnya tuh ya 2 hari yang setelah itu Bu. Kayak hari Selasa sama Kamis itu bisa. Jadi kan itu kayak slow. Nah itu bisa saya ngerjain tugas-tugas kayak gitu. Terus kalau pas ketambahan ikut organisasi, nah itu Bu, Senin, Rabu, Jumat, voli. Terus nanti kadang rapat. Kalau dulu saya malah begadang kuat Bu. Sekarang udah nggak kuat ya? Nggak tahu Bu, kok makin dewasa makin kayak jumbo. Mungkin karena kan dulu Mbak Bunga sering begadang terus Iya. capek gak dirasa kan. Mm-mm. Nah sekarang itu puncaknya Iya betul. kan, apalagi kan sekarang udah kelas 10 ya. 10. Kelas 10 udah banyak kegiatan juga. Kalau ekstra kegiatan di luar sekolah tuh ada nggak ikut ya? Enggak sih Bu, kalau di luar cuma main aja sama teman. Iya. Oke, jadi kalau Ibu ya saran dari Mbak Bunga atau upaya dari Mbak Bunga itu sudah bagus, cuman kan belum terwujud secara sempurna kan, jadi masih ada banyak kekurangan. Nah, untuk mengatasi keterlambatan itu juga mungkin Mbak Bunga lebih membuat prepare-nya tuh yang secara matang Mbak. Misal mau sekolah, nah itu nyiapin buku, nyiapin seragam itu pas malam hari, kayak gosok gitu Mbak. Nah, kalau untuk manajemen waktu sendiri, coba deh Mbak Bunga itu kayak membuat jadwal kegiatan Mbak. Nah dari tadi kan bangun jam Yang ini yang iya bangun tuh jam 5, jam 5 langsung bantuin orang tua. ya, Jam 6 baru prepare, siap-siap. sekolah. Iya, sekolah. Oke, mungkin dari bangun tidur ya Mbak. Nanti Mbak Bunga kan mungkin lebih diawali lagi Mbak Bunga bangunnya.
seperti jam 4 nanti Mbak Bunga bangun terus sholat, kemudian bantu-bantu prepare. Nah pas siap-siap kan tinggal mandi kan Mbak, Iya. karena kan kayak baju, buku itu kan udah disiapin dari malam. Kemudian sekolah sampai pukul Sekolah tuh kalau nggak ekstra sampai jam 3, nanti kalau ekstra jam 4 mungkin setengah 5 baru sampai rumah. kan nggak ikut ekstra kan Mbak tadi bilangnya? Enggak, soalnya baru awal-awal kan Bu, baru Iya. capek juga sih Bu. Nanti pulang sekolah itu Mbak Bunga langsung istirahat atau mandi, makan gitu. Nah nanti dilanjut ke sehabis maghrib Mbak Bunga gunakan untuk belajar Mbak. Sejam aja udah cukup sih Mbak, kayak ngerjain tugas biar Mbak Bunga tuh nilai-nilainya tuh nggak turun terus gitu loh Mbak. Mbak Bunga kan mau berubah kan, Iya. apalagi Mbak Bunga kan anak tunggal, Iya. harapan orang tua. Nah misal nih Mbak Bunga dapat rankingnya tuh di bawah terus, apa nggak sedih orang tuanya Mbak? Pasti sedih sih Bu, makanya untuk yang ini saya nggak kasih tahu orang tua kalau nilai saya turun. Takutnya ya gimana ya Bu, saya juga takut, tapi saya juga ya gimana gitu, serba salah. Apalagi kan bapaknya sakit kan, Iya. nanti kan kayak kecewa gitu sama Mbak Bunga, Iya. anak tunggal, harapan satu-satunya gitu Mbak. Jadi segala sesuatunya tuh harus dipersiapkan dengan matang Mbak sebelum kita melakukan kegiatan, biar nggak gimana ya, nggak tergesa-gesa gitu loh Mbak. Itu mungkin kalau pas SMP itu skala keterlambatan karena susah mengatur jam itu berapa dari 10 sampai 1? 9 Bu. 9. Iya. Berarti masih tinggi ya Mbak? Masih tinggi. Oke. Itu masih tinggi semenjak Mbak Bunga SMP dan sudah melakukan upaya. Iya. Oke. Kalau pas SMA ini SMA ini kan faktornya beda kan? iya faktornya beda karena cuma terlambat berangkat aja. 6 kali Bu. 6. Iya. 9 ke 6 kan 3. Iya. Nah itu udah progres yang baik Mbak. Terus Mbak Bunga melakukan ikut konseling ini, apa yang dirasa dari Mbak Bunga? Yang pertama saya kan baru pertama kali ya Bu, jadi ya pengalaman baru, terus saya bisa lebih apa ya, plong aja cerita sama ibu kalau saya selama ini terlambat gitu. Terus apa ya, yang pertama juga itu ada pengalaman, terus senang aja sih Bu, kayak sekarang udah tahu trik-triknya. Tadi ibu juga udah ngasih saran harus kayak gini, jadi ya nanti pelan-pelan saya akan laksanakan saran dari ibu. Oke. Tapi kalau dari orang tua apakah sudah tahu kalau Mbak Bunga itu sering terlambat? Nggak tahu Bu, Nggak tahu. nggak tahu. Apakah dulu nggak ada kayak surat panggilan dari guru atau gimana ke orang tua? Enggak, Atau pernah tapi Mbak Bunga nggak sampaikan? kalau nggak pernah sih Bu, soalnya kalau yang SMA ini tuh kayaknya baru berapa kali, belum sampai yang lebih. Kalau SMP itu kan banyak, kalau ini baru berapa gitu, belum ada kayak SP gitu Bu. Belum ada. Kayak kalau gitu. Atau mungkin teman-teman Mbak Bunga ini ada yang lebih care sama Mbak Bunga gitu, kayak misal nih Mbak Bunga kan ke SMA ini kan naik sepeda kan. Iya. Nah ada yang nawarin, ayo bareng aku aja naik motor gitu, ada nggak? Enggak sih, tapi kalau temen tuh lebih kayak ini Bu, udah ngajarin belum, kalau belum sini apa lihat apa nyontek aku gitu. Jadi ya alhamdulillah agak membantu sih Bu. Jadi Kayak gimana Mbak? jadi ya apa ya, yang tadinya tuh aduh gimana nih PR lu, udah ada teman baik yang nawarin, yaudah udah belum, sini nyontek aku aja, kayak gitu sih Bu. Jadi lebih kayak care bantu gitu Iya, ya, walaupun kan kalau PR itu kan pekerjaan rumah, Iya, yang benar. harus dikerjakan di rumah. Iya. Kalau di sekolah kita namanya PS ya, Iya. pekerjaan Sekolah. Ya nggak apa-apa sih Mbak, tapi ya jangan diteruskan Mbak. Iya Bu. Kalau nggak diteruskan Mbaknya kan kayak ketergantungan sama temen. Iya. Nggak ada usaha dari Mbak Bunga, walaupun tadi kan Mbak Bunga bilang hanya ngerjain 1-2 tugas yang diberikan dari guru, Iya. ya kan. Mungkin itu sih Mbak yang
dapat Ibu berikan kepada Mbak Bunga? Setelah melakukan konseling ini, apakah ada perubahan Mbak di skalanya? Ada sih Bu, Berapa Mbak? kan tadi 6 ya, Dari 9, 6, terus sekarang ke 4. 4. Ya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Kan perlahan-lahan ya, kan nggak ada ya namanya usaha tuh langsung berhasil. Iya, betul. Ada jatuhnya juga gitu, nggak apa-apa. Oh ya, untuk Mbak Bunga mau nggak kalau semisal nanti minggu depan atau minggu depannya lagi Ibu ajak konseling buat melihat progres dari Mbak Bunga? Boleh Bu, Boleh? boleh. Oke, nggak ada yang terpaksa ya nih ya? Nggak ada, nanti Ibu itu aja chat saya apa enggak, nanti saya main-main lah ke sini Bu. Oh iya, sering-sering aja Mbak. Iya. Apalagi kan ini kan baru ya ruangannya, ada AC-nya Iya, ini. Bu, adem banget, Iya. dingin. Nyaman nih Mbak. Alhamdulillah sih Mbak ada yang mau memperbaiki. Dulu kan masih Bocor ya, Bu? Iya. Karena ada CCTV, ada Hmm. AC, dan ini kan ada peredam suaranya juga. Jadi masalahnya Mbak Bunga tuh nggak ada yang dengerin dari luar. Oke. Iya, Bu. Mungkin Ibu simpulkan aja ya Mbak Iya. dari permasalahannya Mbak Bunga. Mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi, Mbak Bunga harus bisa berusaha untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Boleh untuk berbakti kepada orang tua, tapi kan Mbak Bunga juga punya kewajiban untuk menuntut ilmu kan Mbak. Jadi jangan gimana ya, nggak balance gitu kan Mbak. Lebih mementingkan untuk membantu orang tua, tapi ya jangan menyepelekan pendidikan. Jadi harus balance gitu Mbak, supaya kan Mbak Bunga kan anak tunggal, bisa membahagiakan kedua orang tua, bisa menggapai cita-citanya besok. Karena Mbak Bunga kan merasakan sendiri ya dari ketidakmampuan Mbak Bunga untuk mengatur waktu sehingga sering terlambat. Jadi nilai Mbak Bunga itu menurun terus. Oke? Iya Bu. Terima kasih Bu atas sarannya. Oke. Mungkin itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan karena ini waktunya udah mau habis ya, karena udah ditelepon mulu nih dari Pak Dwi mau. Oh tadi? Iya. Oh ya udah aku nggak apa, kita lanjutin besok. Ada yang mau ditanyakan Mbak? Nggak ada. Oke. Besok malam ke sini ya Mbak? Iya Bu, tak sering kesini Bu. Ajak teman-temannya ngerasain ruangan baru. Iya. Asik Bu, tapi dingin. Iya, besok saya kecilkan lagi. Dingin ya Mbak? Iya. Oke. Sekalian Bu. Kalau gitu sekarang Mbak boleh kembali ke kelas. Ini pelajarannya siapa? Habis ini Bu Wiji. Uji. Oh Bahasa iya, Inggris. bahasa Inggris. Iya. Ya. Kalau gitu monggo Mbak untuk kembali ke kelasnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu.